Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita absen dulu. Abdullah Abdurrahman Wati, Bintang Lahir Fadillah, Irfan Wal-Bahri, Habib Sidik, MDK Akbar, Mubarak Ilboy, Naufal Rashidat Ahnab, Nasiruddin Wati, Umar, Waqaf, Hakid, kenapa dia? Wahid Fadil Nasya, Yusuf bin Damsik, Yusuf bin Muhammad, Zulkarnain, Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang larangan menyakiti sesama muslim. Apa saja kira-kira larangan menyakiti sesama muslim? Ya. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Ini tujuan pelajaran kali ini. Ya. Kita mempelajari materi berikut ini, materi yang akan kita bacakan nanti. Tujuannya supaya 4 hal ini bisa terlaksana. Ya. Yang pertama itu isi dan larangan apa yang terkandung dalam hadis. Yang kedua itu setelah kita mempelajarinya, kita bisa memberikan contoh nyata dari perilaku-perilaku yang ada dalam atau yang meliputi ukhuwah Islamiyah. Tahu apa ukhuwah Islamiyah? Persaudaraan kita sesama muslim. Kemudian menghindari sikap iri, dengki, hasad, membenci dan merendahkan orang lain, karena itulah faktor tidak bisa terjadinya ukhuwah Islamiyah. Kemudian menunjukkan sikap empati, ya, kita berkasih sayang, ya, dan bertanggung jawab, ya, dalam pergaulan kita sehari-hari sama
sama teman kah, ketika belajar kah, ketika di pesantren, ada aturan dan lain sebagainya. Ya. Dan ini dia tujuan pembelajaran kita kali ini. Di antara kalian siswa seluruhnya, ada tidak yang pernah mendapat pengalaman konflik atau perseteruan, berantemkah atau bagaimanakah sama temannya, saling membenci, saling pukul-pukulan, bahkan mengejek, ada enggak? Dan kira-kira gimana cara kita mengatasi itu? Cara kalian mengatasi itu gimana? Siapa yang pernah terjadi konflik teman-teman? Hah? Yusuf sama Miftah. Hah? Tidak teguran sekarang. Nah, ini konflik nih. Konflik yang sedang terjadi. Gimana cara kita cara yang seharusnya kita menyelesaikan konflik antara dua orang? Hah? Nah, kalau dari Yusuf kira-kira gimana? Yusuf lagi konflik sama Miftah. Supaya konfliknya tidak terjadi, supaya konfliknya tidak ada lagi, tidak ada pertengkaran, tidak ada perseteruan, tidak ada ejek-mengejek atau bahkan pukul, bagaimana? Hah? Didiamin? Didiamin tidak boleh. Hadis mengatakan tidak boleh salah seorang kalian mendiamkan, menghajar ya saudara kalian sama muslim lebih dari 3 hari. Ini sudah berapa hari? Lebih 3 hari. Sebulan. Lebih sebulan. Oh, itu bahaya sudah. Nah, kira-kira apa? Apa solusinya supaya konflik itu menjadi damai? Nah, apa? Saling memaafkan berarti. Nah, ada lagi? Itu aja. Yusuf? Nggak ada solusinya. Bisa damai. Jadi tetap akan lanjut konfliknya. Hah? Enggak. Konfliknya mau di stop atau enggak? Mau di stop. Caranya kira-kira gimana supaya tidak terjadi konflik lagi? Kita bilang memaafkan. Berarti dia sudah punya rasa akan memaafkan kesalahan lain orang lain. Kesalahan Yusuf di sini maksudnya. Nah, Yusuf gimana? Apa yang harus dilakukan supaya terjadi perdamaian? Saling memaafkan. Yusuf? Sudah itu aja. Berarti saling memaafkan. Nah, sudah. Nah, saling maafkan. Selamat. Konfliknya selesai ya. Saling memaafkan. Jadi yang sudah ya sudahlah. Ya. Nah, dalam hadis yang akan kita bahas ini, kondisi konflik ini diterangkan dalam hadis. Sesama muslim itu la tahasad, tidak boleh saling. Ada enggak hasad antara satu sama lain? Tidak ada. Wala tanajashu. Tanajashu ini masalah perdagangan. Ya, nanti akan kita bahas. Wala tabaghadu. Enggak boleh saling membenci. Benci enggak sama Yusuf? Enggak, bisa benci enggak sama? Enggak boleh saling membenci sama muslim. Ya. Kemudian wala tadabaru, tidak boleh saling membelakangi. Ya, Yusuf rumahnya di sana, Miftah rumahnya di sana, rupanya berpapasan. Sudah, pas berpapasan tidak boleh. Nah, buang muka tidak boleh. Nah, tidak boleh.
Ya, gengsi jangan dipelihara. Habis itu wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah apa? Hamba Allah yang bersaudara. Ya, ini yang seharusnya tidak dilakukan supaya konfliknya tidak terjadi. Apa salah satu cara kita untuk menyelesaikan konflik. Jadi yang lama sudah ditinggalkan, jangan dibahas lagi. Nah, kita masuk ke dalam materi inti. Kita akan membahas materi yang akan kita sampaikan. Ini apa sih? Ini tujuannya. Nanti setelah kita mempelajari materi, semoga ini terwujud. Alhamdulillah tadi. Nah, perilaku ini sudah kita wujudkan. Contohnya dengan dan Yusuf. Apa hadisnya? Siapa yang sudah tahu hadisnya? Siapa yang sudah ngerti hadisnya? Belum ada yang ngerti. Dia terangkan ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu. Apa? Jangan saling hasad. Apa makna hasad? Yusuf berangan-angan kenikmatan yang didapatkan Yusuf hilang. Yusuf berangan-angan nikmat yang didapatkan Yusuf hilang. Kegantengannya lah, kekayaannya lah, kepintarannya lah, kebersihannya lah, lain apapun. Ya. Jadi dilarang apa? Saling hasad. Wala tanajashu. Tanajus, janganlah kalian saling tanajus. Tanajus adalah la yazid ahadukum fi thamani sil'atin wa huwa la yuridu shira'aha bal liyugharra ghayrahu. Arti tanajus adalah janganlah salah seorang kalian menambah harga barang jualan si fulan sementara dia tidak ingin membelinya, bahkan dia niatnya untuk menipu si pembeli. Contoh begini, Umar dia mau beli laptop, penjualnya si Akbar. Umar mau beli laptop Akbar. Kemudian datang Wafik.
dia bilang sama Umar, dia bilang sama Akbar, saya ini laptop ini saya beli harganya kalau tengok kualitas barangnya 30.000 misalnya, 4 juta. Padahal si Akbar jualnya 2 juta misalnya. Si Umar sudah beli ke Akbar, harganya ditawarnya 1,8 lah misalnya gitu kan. Datang si Wafik, ditengok, ini laptop 1 juta nih misalnya gitu, ya kan. Dia tambah harganya kan, ini speknya mantap nih 4 juta. Si Umar nggak tahu dia apa-apa misalnya. Cuman niatnya si Wafik nggak jujur. Dia sudah sekongkol sama Akbar untuk menaikkan harganya. Jadi dia ngambil komisi. Dia bilang sama Akbar, nanti kalau barang terjual, ada yang beli terus terjualnya lebih banyak, saya dapat komisi 10%, saya dapat komisi berapa persen. Tujuannya curang. Padahal spek laptopnya laptop 2 juta. Umar nak tahu dilebih-lebihkan sama Wafik. Kemudian speknya begini. Jadi Umar karena tak tahu, iya ya. Dia mau beli, cuman tidak jadi. Tujuannya bukan untuk membeli, tapi ingin menipu si Umar, biar Umar beli dengan harga yang tinggi. Ini namanya tenaga. Paham ya? Ini dikelabui si Umar atas persetujuan dari Akbar dan Wafik. Keduanya sekongkol itu. Ya, beda halnya nanti kalau beda halnya dengan apa? Beda halnya dengan lelang. Nah, beda ceritanya sama lelang. Ya. Kalau lelang beda cerita, tapi memang dia tujuannya untuk membeli. Lelang. Ini aku saya lelang dari harga 10.000. Misalnya, si barang mau beli, saya 15.000. Kalau aku beli, memang mau beli, saya 50.000. Si Yusuf beli, saya 100.000. Dari harga tertinggi, rupanya tetap di Yusuf 100.000. Ya udah. Paham ya? Kalau yang tadi cerita Wafik tadi, gambaran pertama Wafiknya nggak peduli, dia cuma mau membeli si Umar saja, ya, membeli dengan harga tinggi. Ya, ini dilarang. Makanya dilarang tanajus. Lawan tanajus apa? Jujur. Ya. Kemudian ini larangan kedua. Larangan ketiga apa? Wala tabaghadu. Apa artinya wala tabaghadu? Jangan saling membenci. Tidak boleh saling membenci. Miftah tidak boleh benci Yusuf tidak boleh benci Miftah, sama juga tidak boleh benci Akbar, tidak boleh benci Fulan, tidak boleh benci. Ya, Barok sama Wafik. Boleh. Ya, walaupun siapa saja. Terlepas itu di kelas ini atau kelas lainnya sama. Kemudian wala tadabaru. Tidak boleh apa? Saling membelakangi. Di mana bentuk saling membelakangi itu? Berpaling buang muka, paling terbuka, tak mau cari jalan yang berbeda. Ya, tidak boleh. Wala yabiq ba'dukum ala baiti ba'din. Ya, janganlah salah seorang kalian membeli
barang yang dibeli oleh saudara kan. Contohnya begini, ya, di sini syaratnya dikatakan la yuharrim ba'i'un mushtariyan sil'atan inda ghairihi ala fasqil bait. Jadi enggak boleh seorang penjual menghasut pembeli untuk terhadap barang beliannya mar. Misalnya untuk kita cari contoh lain, kita dia beli barang inilah misalnya aqua, kemudian si penjual ada 2 orang, Wafid dan Yusuf. Yusuf beli aqua dari Wafid, sudah. Kemudian yaitu tidak boleh seorang penjual menghasut pembeli suatu barang dari orang lain agar membatalkan jual belinya. Ini sudah beli barang dari Wafid, Yusuf menghasut untuk membatalkan jual belinya, ya, supaya Miftah tidak beli barang ke Wafid. Yusuf bilang barang rugi, kan? Barang tidak ori, padahal dia tidak tahu kondisi barang Wafid ini seperti apa. Yusuf bilang makasih, tidak usah kawin ya, ini tidak ori, ya, kawinnya agak kawin super. Nah, kemudian lalu si penjual itu menjual kepadanya barang lain. Mending di tempat itu aja, aku punya barang lebih bagus. Ini belum deal, dia sudah masuk. Paham tak? Miftah mau beli aqua ke Wafid, ya, belum lagi nego-nego, si Yusuf bilang ikannya kan, barangnya tidak ori, begini, mending di toko sebelah aja, barangnya lebih ori, barangnya ada standarnya, barangnya ada label orinya dan segala macam. Nah, padahal si Yusuf tidak tahu kondisi barang apa. Sudah, ini tidak boleh. Paham ya? Nah, dalam materi ini dikatakan, diserukan wa qulu ibadallahi ikhwana. Apa artinya? Bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Kemudian la yadlimuhu, tidak boleh apa? Wala yukrihu, merendahkan, sama, menelantarkan, menyerah. Wala yukrihu, meremehkan. Tidak boleh menelantarkannya, tidak boleh menghinanya, tidak boleh meremehkannya. Ya. Kemudian at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di mana yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Nabi mengisyaratkan ke mana? Ke dadanya sebanyak 3 kali. Di hasbil ri'in min asyarri, cukuplah seseorang dikatakan jelek, ayyub ila aqamul muslim. Kenapa? Karena dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Yusuf misalnya merendahkan si Bahri misalnya. Misalnya guru mengucapkan siapa yang ada pertanyaan, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pelajaran ini, Bahri angkat tangan. Misalnya, saya bisa memberikan. Datang si Yusuf meremehkan. Nah, kau pula mau ngasih kesimpulan pelajaran. Nah, itu tahu. Dengan tujuan merendahkan. Ya. Atau dalam hal lain, ya, misalnya kalian sedang diskusi kelompok, misalnya Akbar sama kelompoknya, sama Nopal, sama Miftah, sama Wahid, misalnya lagi diskusi, Wahid mau memberikan pendapat,
datang si Akbar, gak usah lagi, ini udah kami aja, gak usah lagi, kau tidak bisa mikir, ya. Nah, ini tak boleh. Jadi, ya harus memuliakan, tidak boleh merendahkan, ya. Karena apa? Cukup dia dikatakan jelek, seseorang itu jelek kalau dia sudah merendahkan saudara. Kullul muslim 'ala muslim haram. Setiap muslim bagi muslim yang lain itu haram. Haram apa aja? Damu. Apa? Wa malu. Wa irdu. Kehormatan, salah satu bentuk kehormatan di sini adalah, ya, kehormatan adalah sesuatu atau tempat mahallul madahi al-dam, tempat bisa dipuji dan bisa dicela. Itu kehormatan. Kadang dipuji orang, kadang dicela orang, ya kan? Minal insan. Arti dari kalimat ini haram, kehormatannya adalah la yukdzifu. Jangan tuduh dia. Difahimkan dengan kejian, perbuatan jelek, perbuatan itu si fulan itu maling, padahal dia belum maling, belum tahu maling, masih hoax ceritanya. Si Akbar tiba-tiba keluar dia, tiba-tiba sendirian dia dalam asrama, keluar dia dari asrama sendiri. Rupanya barangnya si Habib hilang HP di situ, misalnya kan, hilang HP-nya di situ. Datang si Yusuf bilang, si Wahid siapa? Si Akbar kayaknya. Si Akbar yang ngambil dulu. Dia belum memastikan si Akbar ngambil atau enggak. Cuman dia udah bilang si Akbar yang ngambil. Dia kan kayak gitu, suka maling, misalnya gitu kan. Nah ini dilarang. Tidak boleh menuduh seseorang atau sesama muslim dengan kejelekan. Au yaktabuhu, atau apa? Menggibah. Apa arti gibah? Zikruka akhauka bima yakrah. Menyebutkan fakta tentang saudaramu yang tidak dia senang. Habib misalnya, memang dia kemarin malam karena hujan lebat mencekam malamnya, petir sana sini, tidak berani dia keluar malam, kumpul dia di kasur. Misalnya, ya kan? Besok paginya tahu Akbar, ngapa? Pas pula si Akbar samping tidurnya samping Habib. Ngapa kau di bawah? Dari malam panas keringat aku. Keringat aku. Langsung dibilang Akbar, tapi kok mau pesing? Akhirnya si Habib aku, iya, tanya aku bangunkan kau, nggak mau bangun kau, kan? Nah, rupanya si Akbar sudah lama kejadian ini. Si Akbar cerita dia sama Umar. Si Habib kumpul di rumahnya kemarin. Fakta atau enggak yang dibilang si? Nah, fakta kan? Tapi boleh tidak menceritakan? Tidak boleh. Kalau otomatis si Habib malu kan? Tidak suka kalau cerita itu dibongkar kan? Makanya tidak boleh menceritakan, walaupun fakta. Kalau itu mengada-ngada, namanya tuduhan, dan itu lebih syadid lagi, lebih bahaya, lebih dahsyat. Ya. Nah, ini materi untuk kali ini. Kemudian ada pertanyaan? Nah, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau bully gimana? Masih ada dalam pertanyaan? Masih dalam yang mana? Layak ini. Tidak boleh gitu. Tapi kalau sudah terjadi, Wafid diejek sama Yusuf, kau begini, apa tanggapan Wafid? Apa yang harus dilakukan Pak?
Hah? Apa lagi? Ya. Apa lagi? Mendoakan apa nih? Kebaikan, kejelekan. Hah? Keburukan. Boleh enggak jiwa pembalas? Hah? Jadi kalau sesuai dengan syariatnya, Yusuf mengejek Wafik. Misalnya, Wafik dia punya pilihan. Dia boleh membalas, tapi sesuai dengan ejekan. Dan yang afdal adalah memaafkan. Kalau seandainya Wafik tidak bisa membalas sesuai dengan apa yang dilakukan, Wafik tidak bisa, pasti berlebih. Nanti dia bilang sekali, Wafik akhirnya bilangnya 2 kali karena emosi. Nah, ini dilarang. Tapi kalau dia ucap sekali, Wafik balas sekali, tidak masalah. Ya, tapi kalau berlebihan maka wajib baginya untuk memaafkan. Maafkan si dinasihat. Ya, ad-dinun nasihat. Ya. Kemudian nah, ada enggak kalian mengalami gangguan dari teman, atau kalian yang menyaksikan, atau kalian pelakunya? Nah, ada enggak? Hah? Ketiga-tiganya atau ketiga-tiganya? Mubarak ketiga-tiganya. Mubarak pernah misalnya melihat orang dia baik. Hah? DJ, orang DJ sering ya kita lihat orang DJ di sekolah, bahkan dalam kondisi belajar. Pukulnya lah, diapanya lah, koyornya lah kepala, ya kan? Ya nah. Nah, kalau enggak gitu temannya ini termasuk boleh, ya. Kemudian itu kalau menyaksikan. Kalau yang dialami pernah enggak? DJ terus apa yang baru lakukan? Balas sesuai enggak? Kalau balas dia lebih, maka apa yang harus dilakukan? Maafkan. Kalau dia tidak bisa balas sesuai yang dia diejek, maka yang afdal adalah maaf. Kemudian pelaku berarti itu diejek itu. Ada yang selain diejek, ada nggak? Pukul siapa Abdullah? Sebab pukul Umar kenapa? Berarti siapa yang mulai duluan? Jadi Abdullah pun tidak boleh dia mengejek dibalas pukul. Tidak boleh. Tidak sebanding. Ya. Tapi Umar pun dia tahu harusnya dia tidak lakukan itu. Tapi dia itulah penyebab konflik, penyebab perseteruan antara teman. Dia tahu kalau dia sebutkan ini akan terjadi konflik, tapi karena egonya dia tetap sebutkan. Jadilah konflik. Nah, maka tidak boleh. Nah, sekarang bawa buku tulis masing-masing, ya. Ya.
keluarkanlah apa saja yang bisa menghancurkan dan membangun ukhuwah Islamiyah. Lihat ya. Buat yang menghancurkan apa, yang bisa membangun apa, berdasarkan hadis tersebut. Kemudian soal berikutnya, apa saja kasus sosial yang ada di pesantren atau yang terjadi di pesantren? Bagikan apa aja kasus sosial itu satu sama lain, antar teman, antar ya, antar warga. Apa saja kasus-kasus yang pernah terjadi? Sekarang bagi kelompok masing-masing terdiri dari 4 sampai 5 orang. Buat kelompok yang tidak ada, buat circle. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Diskusikan tentang ini, apa yang harus dilakukan agar tidak memicu konflik atau pertengkaran dengan teman. Silahkan diskusikan, kasih waktu 5 menit dicatat, kemudian nanti hasil diskusinya dikumpulkan.
susun lagi bangkunya seperti semula. Nah, sekarang masing-masing kelompok perwakilannya saja mengumpulkan hasil diskusi. Kedua, nomor 3. Dapat. Kelompok 3. Apa yang harus dilakukan agar tidak memicu konflik Kelompok 3 menjawab, yaitu untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang ada di dalam hadis, seperti tidak menggunjing, meremehkan teman, dan tidak mengejek satu sama lain, dan selalu tegur sapa, dan saling memaafkan ketika salah satunya berbuat kesilapan. Bagus, ya, ya, tercermin dari hadis tersebut, hadis yang kita bahas. Sekarang kemudian kelompok 2, apa yang harus dilakukan agar tidak memicu konflik dengan teman, tidak saling mengejek, tidak saling membuli, tidak saling memfitnah, tidak saling mengibahi, tidak saling mengungkap aib. Tidak boleh mengungkap aib, membuli, memfitnah dan lain sebagainya. Oke, bagus. Kemudian yang pertama, nah, dari ini untuk menyelesaikannya adalah ini langsung untuk menyelesaikan. Nah, ini supaya konfliknya tidak terjadi. Kalau menyelesaikannya kan berarti konflik sudah terjadi, baru diselesaikan. Ya, untuk menyelesaikannya adalah dengan awalan jangan bercanda, terlalu berlebihan. Oh, ini bisa dimasukkan supaya tidak memicu konflik. Jangan bercanda berlebihan. Bercanda baik, perkataan yang berlebihan, ngomongnya terlalu kasar, ngomongnya terlalu menyakiti, atau main pukul bercandanya tidak dihindari. Maka hanya dengan itu bisa memicu konflik. Dan apabila terjadi, maka janganlah menyimpan rasa dendam dan amarah agar masalah tersebut tidak lebih mendalam, dan saling memaafkan agar konflik tersebut bisa sedikit reda. Ya, sedikit demi sedikit.
Oke, maafkan. Jadi kuncinya memaafkan kalau sudah terjadi konflik. Ya, kalau sebelum terjadi konflik banyak dari 3 kelompok ini, ya masing-masing kelompok mengungkapkan alasan atau penyebab-penyebabnya, ya bagus ya. Nah ini yang harus dijalankan di kehidupan sehari-hari kita sebagai santri, ya sebagai masyarakat. Kalau kita nanti tinggal di luar, pulang ke rumah, dengan ada kawan kita yang ngejek kita, penampilan kita, gaya kita. Nah, maka inilah yang harus kita terapkan. Apa yang kita catatkan di sini, kita diskusikan, itu yang harus diterapkan. Karena kita kan sudah tahu, ya kan? Kita sudah tahu apa saja alasan yang memicu konflik. Dan kita sudah tahu juga kalau konflik itu terjadi, kita harus ngapain, ya kan? Maka itulah yang harus kita pegang teguh kalau terjadi konflik, dan agar tidak memicu konflik terjadi. Paham ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada? Nah, silakan. Ini kelompok Abdullah, ini kelompok Wahid, ini Wafid, ya. Sekarang kita masuk kepada penutupan, ya. Sudah menyimpulkan bahwa dalam hadis yang kita pelajari, dalam hadis yang tertera di situ, apa seruan dari perbedaan itu atau ajakan yang ada di dalam hadis ini? Nabi itu menyeru agar apa? Nah, dalam hadis di situ Nabi menyeru kita supaya apa? Hah? Inilah yang diserukan dalam hadis tersebut. Ya, nah. Dengan apa artinya? Yang bersama. Supaya mencapai ini, kata ini harus menghindari apa? Inilah supaya ibadah Allah ini
mencapai tujuannya ini, maka yang harus dilakukan adalah ya kan? Sehingga kalau mereka sudah melakukan ini dan ini, maka terhasilkanlah Dari kemarin kita sebuah apa? Semakin soalnya ini ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sama muslim. Ya, itu kesimpulan pada pelajaran hari ini adalah Nabi menyerukan dalam hadisnya untuk kita bersaudara, saling bersaudara. Ya, untuk mencapai persaudaraan Islam, bagaimana? Ini larangan-larangannya yang tidak boleh dilakukan. Tidak boleh hasad, tidak boleh curang dalam jual beli. Curang dalam jual beli ini tanajus dan juga wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, termasuk ya dalam perkara jual beli. Nah, bedanya yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd ini bisa diterapkan di hal lain, tidak hanya jual beli. Bisa kemarin apa gambarannya? Lamaran atau yang lain yang bisa diterapkan kaidah tersebut. Tidak boleh saling membenci, saling buang badan. Tidak boleh apa lagi? Menzalimi terus, meremehkan, tidak boleh merendahkan. Ini yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan supaya bisa mencapai ukhuwah Islamiyah. Guru ibadah. Sekarang tugas individu mandiri menuliskan refleksi. Setelah kita belajar apa itu refleksi, setelah kita pelajari ya materi yang sudah kita bahas, apa yang kita dapatkan, apa yang kita perbaiki, apa wacana kita untuk memperbaiki diri. Setelah belajar ini, saya lebih begini. Saya kedepannya akan melakukan seperti ini. Saya tidak lagi akan begini. Misalnya Yusuf suka mengejek temannya. Setelah saya belajar ini, saya tidak akan lagi mengejek siapapun. Saya akan tidak yukiruhu, merendahkannya, meremehkannya. Lawan dari meremehkan berarti apa? Meninggikannya, mengagungkannya, memuliakan temannya, tidak menzaliminya dan lain sebagainya. Nah, kasih waktu terakhir untuk buat satu paragraf 3 menit. Ya, kita cukupkan pelajaran sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.